Halo semuanya, kembali lagi sama gue Jordi di sini. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang LBE yang akan terjadi di MinSwap. Sebenarnya hari ini udah tanggal 24 Februari, jadi kita sebenarnya udah lewat ya, udah mulai starting. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu LBE itu apa, langsung aja. Nah, LB ini sebenarnya adalah bootstrapping likuiditas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalkan biasanya sebuah DEX itu kan mungkin offeringnya itu jual token. Kalau misalnya ICO mereka udah setup harganya di berapa, misalnya di 0,1, 0,2. Nah, sedangkan kalau LBE ini sendiri, mereka ini bisa dibilang bootstrapping supaya harganya lebih organik dan tidak bisa dimainkan oleh whale. Nah, hal yang sama atau penerapan LBA ini sendiri sebenarnya udah sempat dilakukan di chain Ethereum juga. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu untuk reference itu bisa ngecek balancer. Nah, untuk itu mari kita langsung aja bahas. Jadi, sebenarnya LBE ini seperti apa sih? Nah, yang akan di bootstrap sama MinSwap ini sendiri adalah pairing dari Min slash ADA. Jadi bisa dibilang governance token dari MinSwap sendiri itu adalah Min, nanti yang bakal di bootstrap. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui harganya nih, nanti yang cocok berapa gitu, dibandingkan mereka nentuin sendiri, tapi lebih baik skema market lah yang menentukan itu berapa. Nah nanti ini akan ada timelinenya di bawah yang akan gue maksudnya akan gue jelasin, tapi kurang lebih untuk bootstrapping tuh seperti itu. Nah di sini mereka jelasin bagaimana sih cara bootstrappingnya. Kalau untuk bootstrappingnya sendiri dari mereka akan membagi tiga nih. Jadi pertama itu ada discovery phase di tanggal 23 Februari sampai 4 Maret, lalu encounter phase di tanggal 5 sampai 13 dan juga settlement phase di tanggal 14 sampai ke belakang. Nah, terus berapa banyak sih alokasi yang di bootstrap ini? Nah, untuk alokasinya sendiri itu adalah 2% dari total supply token mint sendiri itu adalah 100 million, 100 juta. Oke? Langsung aja kita bahas ke fase pertama atau yang disebut juga dengan discovery phase. Di discovery phase itu berlangsung dari 23 Februari sampai 4 Maret. Di mana kita itu bisa berpartisipasi dengan mensupply ADA kita. Jadi nanti kita tinggal masukin ADA kita ke bootstrapping pool yang udah di setup aja gitu. Di mana nanti setiap satu ADA kita itu akan kita tukarkan dengan pur ADA. Nah ini nih, satu pur ADA sama dengan satu ADA. Jadi nanti di akhir dari event ini sendiri atau dari bootstrapping ini sendiri, uh, harga min slash adanya kan akan menyesuaikan. Jadi setelah event ini berakhir, harga min ada udah menyesuaikan, kita bisa tahu nih dari jumlah ada yang disupply berapa. Nanti partisipan itu kita itu bisa mengklaim kembali, ya kan, claim back their ADA by returning the poor ADA item. Jadi dari poor ADA yang tadi kita sudah kasih, itu bisa kita kembalikan lagi, tapi dalam bentuk token LP. Nah ini penjelasan di bawah. Terus juga mereka ada menjelaskan tentang masalah manipulasi, karena kan memang bisa dikatakan whale itu banyak ya, apalagi kalau misalkan teman-teman lihat adu hajar gede-gedean aja, apalagi kalau misalkan kita lihat di Ethereum, misal satu contohnya, mereka bisa gas war. Menurut gua dari dengan lakukan bootstrapping ini juga bisa meminimalisir hal tersebut. Nah, mereka ada mention bahwa untuk meminimalisir manipulasi, 2 hari terakhir itu dari event akan ada 25% fee kalau misalnya mau redeem maksudnya. Jadi, kalau teman-teman misalnya nih, hari ini kan tanggal 24, gue submit. Nah, kalau misalkan udah mendekati 2 hari terakhir, kalian mau ambil yang udah kalian submit, itu kena biaya 25% supaya untuk mengatasi nggak ada manipulasi di harga gitu loh. Jadi kalau misalkan sebelum 2 hari itu kalian ambil, sebelum 2 hari terakhir itu sebenarnya nggak akan ada fee 25% ini gitu. Lalu lanjut di tanggal 4 Maret itu kita masuk ke dalam encounter phase sampai tanggal 13 di mana nanti kita bisa nih mulai melakukan claim dan juga menukarkan pur ada kita. Karena kan conversion rate-nya atau nilai tukarnya sudah tersetup atau udah ketahuan nih dari berapa jumlah ada yang memang disupply ke bootstrapping ini gitu. Lalu setelah itu masuklah ke fase 3 atau settlement phase. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman semua bisa men-staking LP token min slash ada di situ dan juga ada insentifnya kalau kita nge-staking LP itu. Karena kan secara tidak langsung kita juga bantu protokol ini menyediakan likuiditas. Biasanya tuh memang kalau ada event-event gini pasti akan ada yield farming yang lebih besar lah. Ini kan will receive a bonus of yield farming kurang lebih 110% sampai 200%. Kalau kita lihat di tweetnya, di sini juga di-mention nih bahwa
bisa dapat 110 sampai 200%. Nah, bonus ini maksudnya adalah kalau misalkan APR itu 200%, ini bisa dapat sampai 220 sampai 400%. Ya, anggaplah ini sebuah event ya, karena kan mau track massa dan profile likuiditas. Apalagi kita tahu DEX di Cardano itu nggak cuma satu gitu. Nah, kita lanjut lagi ke ini. Sekarang mereka akan kasih kita salah satu contoh lah gimana perhitungan sih sebenarnya. Nah, untuk itu gue udah bikin perhitungan sendiri. Kita ambil contoh ya, misalnya nih ya. Misalnya, sekarang kan yang total di supply itu adalah 100 million. 100 million. Harganya kita nggak tahu 100 million itu berapa. Justru itu yang mau kita tentukan. Nah, ini orang pada supply. Kita ambil contoh mengikuti yang di situ ada 20 million. Nah, ini penting banget nih. Sebenarnya yang kuncinya itu adalah berapa banyak sih orang yang supply ada. Karena itu yang nanti akan berimpact kepada outcome-nya sendiri. Nah, kalau kita udah tahu data ini, jadi kita kan bisa tahu 20 million, ini 20 million ada yang disupply. Ini ambil contoh ya, ini contoh. Lalu berbanding dengan 100 million min swap. Jadi kalau kita dapat ini, kita dapat perbandingan 1:5. Satu ada itu adalah 5 min swap. Kalau misalnya 20 million ada yang disupply ke protokol di LBE ini. Nah, jadi misalkan ambil contoh, misalkan saya submit 100.000 ada. Nah, dimana tadi dimention ya, 100.000 ada ini nanti akan berubah jadi 100.000 per ada. Yang dimana kita nggak bisa, maksudnya kita bisa untuk tarik, tapi kalau 2 hari terakhir itu kena fee 25%. Nah, lalu kalau misalnya kita pemisalan nih, tadi kan Jordi ini submit 100.000 ada yang jadi 100.000 per ada. Dan total orang supply ada itu 20 million. Yang artinya juga sebenarnya kalau 100 million min swap ini kan harganya jadi setara dengan 20 million ada ini. Jadi totalnya adalah 40 million. 40 million ini yang sama aja kalau kita konversikan ke per ada jadi 40 million per ada gitu loh. Nah, tapi kan sekarang kita mau tahu nih porsinya itu berapa sih? Porsinya si Jordi ini berapa? Ya udah langsung aja, berarti dari 100.000 yang ada tadi dibagi sama 40 million. Dapatlah 0,25% nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini kan di set nih. Kita berarti memiliki 0,25% dari pool tersebut. Kita berkontribusi seperti itu. Nah, lalu kan kalau misalnya udah dapat 0,25% ini, teman-teman lihat nih kan 0,2% itu gimana gitu kan. Sebenarnya 0,25% ini juga mengartikan bahwa seperti ini. 100.000 yang kita submit itu, kalau kita LP providing, itu kan artinya ke split. Artinya ada 2 token nih yang bergabung, ya kan? Nah, 100.000 yang tadi kita itu juga mengartikan bahwa itu terdiri dari 50.000 ADA dan juga 250.000 min swap. Mengingat perbandingannya adalah 1 ADA dibanding 5 min swap. Jadi kalau misalnya LP token ini kita pecah, ini kalau kita anggap analoginya konstan ya, itu adalah 100.000 per ada, 100.000 ada, 100.000 per, 100.000 per ada yang terdiri dari 50.000 ada dan juga 250.000 min swap. Ini seperti contoh yang disampaikan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi nanti kan kalau misalkan dipecah, tapi yang sebenarnya kalian dapat ya 100.000 per ada ini gitu loh. Nanti 100.000 per ada ini bisa teman-teman staking. Karena kan kalau teman-teman tadi perhatikan yang gue mention, ini ada bonus nih sekitar 220 sampai maksudnya APY ini, APR-nya nih bisa dapat 220 sampai 400%. Yaitu tergolong cukup tinggi sih, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat ke benefit dan juga resikonya. Pastilah, gimana pun pasti selalu ada benefit dan resiko, mau gimana pun. Yang pertama sih dari segi benefit itu bisa fair price discovery, jadi harganya cukup adil. Lalu kedua itu lebih terdistribusi, karena semua orang tuh bisa maksudnya lebih ke arah bisa partisipasi lah untuk berkontribusi dapetin token min ini gitu. Lalu juga backlog pressure on the DEX. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, akhir-akhir ini kan pas terakhir Sunday launch itu kan backlog banget tuh, mau transaksi nggak ter-approve lah, anggapan seperti itu, nggak jalannya mulus. Nah, sedangkan kalau misalnya seperti ini kan seharusnya nggak ada backlog atau ada penundaan seperti itu. Lalu juga front running yang terjadi sama whale yang besar. Kalau hal ini biasanya juga sering terjadi sih di kalau di Ethereum. Kalau kita ambil contoh di Ethereum, itu tinggal hajar-hajaran gas war aja siapa yang lebih besar kayak gitu. Nah,
Resikonya sendiri, ini ya balik lagi ada resiko di mana kita harus percaya juga sama tim MinSwap gitu loh. Dimana ini yang memang ya risknya dari itu. Lalu kedua juga price volatility seperti itu. Dimana pasti setelah event ini kan pasti akan ada nih dinamika harga lah yang terjadi. Dan first time approach maksudnya itu apa? First time approach yang di sini dimaksud adalah ini kan sesuatu yang baru ya, mungkin untuk di Cardano sendiri. Sebelumnya memang mau diimplementasikan di SundaeSwap dengan tes-tesnya, tapi nggak jadi. Makanya bisa dibilang ini salah satu yang baru gitu. Lalu juga custody of funds. Kalau kita implement on-chain Cardano ini cukup challenging, karena kan pasti dari waktu segi sendiri dan juga limitasi dari smart contract. Makanya untuk custody fund ini, mereka ini bakal melock LP token itu selama 6 bulan. Nah, kurang lebih itu aja. Ini kurang lebih timeline-nya teman-teman bisa baca sendiri. Kalau misalkan teman-teman tanya ya, gua sendiri strateginya seperti apa untuk masuk LBP ini? Kalau gue sih rencananya masuk mendekati akhir-akhir, karena dari situ gue bakal dapat gambaran lebih jelas. Kurang lebih perbandingan berapa sih? Kalau tadi kan di contoh yang tadi gua sampaikan itu adalah 20 million atau yang memang terstate di mediumnya MinSwap juga. Nah, nanti nih di sini nih perbandingan yang gue maksud nih 2,4 M adanya dibanding MinSwapnya 100 million. Nah, mungkin sekalian gue jelasin gimana sih cara kalian nanti melakukan LBE ini sendiri. Nah, pertama-tama kalian harus masuk ke MinSwapnya dulu, lbe.minswap, abis itu connect. Nah, wallet yang compatible cuma Nami sama si Vault. Setelah connect, akses, lalu masukin nih, misal ada yang kalian mau tukar, misal 1000. Misal contoh ya, sebentar, misalkan ini, bentar ini. Ya, misalnya contoh di sini saldonya kebetulan kosong. Nanti misalkan kalau misalkan mencoba misalnya 100, nanti dapat nih 100 pur ada. Nah, 100 itu nanti berkontribusi ke yang angka di sini. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Nah, nanti kan dapat pur adanya nanti di fase encounter bisa ditukar tuh sama min/ada LP token. Nanti setelah itu kalian bisa nge-staking juga token min/ada itu. Jadi dapat anggapannya kayak bonus lah untuk beberapa waktu. Kurang lebih sih untuk penjelasan tentang LB ini seperti ini aja. Jadi mungkin memang agak sedikit kompleks untuk LBI sendiri, apalagi teman-teman mungkin masih banyak yang kurang terbiasa, tapi mungkin teman-teman bisa tulis di komentar kalau misalnya ada pertanyaan. Selain daripada itu juga ada beberapa reference yang mungkin teman-teman bisa baca. Salah satunya itu Balancer itu di Ethereum, kurang lebih modelnya sama, bootstrapping juga. Itu aja sih paling dari gua. Thank you.